Hai guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu HP flagship yang lagi gue pakai sebagai daily driver, dimana ini adalah HP flagship dari Samsung di tahun 2022 ini, tapi menurut gue ini adalah HP yang cukup di underestimate sama orang-orang. Yes, ini adalah Samsung Galaxy S22 versi regular, dimana bisa dibilang kalau seandainya kita lihat secara hype, HP ini tuh secara hype-nya kalah banget nih sama kakaknya, yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra. Nah, kebetulan karena harganya udah turun, HP ini tuh pengen gue bahas apakah worth it buat dibeli di paruh kedua tahun 2022 ini. So, buat kalian penasaran sama review Samsung Galaxy S22 ini, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung aja check this out. Alright, kita bakal start dulu ngebahas HP ini dari sektor yang gue suka banget dari ini HP, yaitu tentu aja dari sektor performanya. Samsung tuh tahun ini beda banget karena HP flagship mereka kali ini tuh pakai chipset Snapdragon, dimana ini tuh agak sedikit berbeda nih dibandingkan sama kebiasaannya dimana selalu datengin yang versi Exynos. Chipset ini bisa dibilang adalah chipset yang didam-idamin oleh banyak orang, dimana menurut gua penggunaan Snapdragon 8 Gen 1 di Samsung Galaxy S22 ini tuh merupakan langkah yang tepat banget nih, karena menurut gua kalau seandainya kita lihat dari data pun, Samsung Galaxy S22 dengan chipset Snapdragon masih lebih superior ketimbang sama versi Exynos. Nah, HP ini juga ditopang dengan RAM berukuran 8GB serta storage 256GB, yang dimana dengan kombinasi tersebut HP ini tuh berhasil ngasilin skor Antutu sebesar 933.000. Ini tuh tentu aja dari secara spek ini udah top tier banget. Tapi kalau seandainya dipakai secara real life, kira-kira gimana nih performanya Samsung Galaxy S22 ini? Nah, sebenarnya tuh gue penasaran banget sama performa gamingnya Samsung Galaxy S22 ini. Tapi sebelum bahas soal gamingnya, mungkin kita bakal bahas dulu ya mengenai experience pakai HP ini kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, jujur untuk penggunaan sehari-hari, HP ini tuh menurut gue berasa smooth dan juga lancar banget. Dimana menurut gue lagi-lagi UI adalah salah satu komponen terpenting nih yang bikin HP ini jadi punya experience yang oke banget. Di sini secara software HP ini tuh dibekali dengan One UI 4.1 berbasis Android 12, yang dimana menurut gua ini adalah UI yang user friendly banget nih. Karena di sini menurut gua interface-nya ini tuh berasa simple banget, dan sepanjang gua pakai HP ini pun gue tuh nggak pernah mengalami sama sekali nih yang namanya bug ataupun nge-freeze di halaman interface-nya. Lalu kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan gaming, sebenarnya gua agak sedikit kecewa ya saat pertama kali nyobain Samsung Galaxy S22 ini buat dipakai untuk main game. Di sini gua udah ngetes dengan beberapa game andalan gua seperti PUBG dan juga Genshin Impact. Dan pada awalnya HP ini tuh menurut gua performanya nggak gitu enak ya. Buat main PUBG Mobile emang cukup lancar di 60 fps. Tapi kalau untuk Genshin Impact, HP ini tuh cuma bisa di antara 20-30 fps aja. Nah, sebenarnya pada saat itu gue udah hopeless banget sama performanya Samsung Galaxy S22 ini. Tapi akhirnya gue baru tahu nih, ada aplikasi dari Galaxy Store yang namanya Game Plugin, yang di dalamnya ini tuh ada fitur yang namanya Game Booster Plus. Dengan fitur ini tuh kita bisa ngatur sendiri performa yang kita inginkan saat lagi main game. Dan setelah gue pakein fitur Game Booster Plus, so far sih menurut gue performanya jadi ngangkat banget nih. Dengan fitur ini, dari yang sebelumnya HP ini tuh berasa patah-patah banget kalau seandainya dipakai untuk Genshin Impact di highest 60 fps. Tapi pada akhirnya setelah HP ini disetting di Game Booster Plus, HP ini tuh akhirnya bisa nyentuh juga nih di 60 fps meskipun ini tuh cuman di menit-menit pertama aja. Cuman emang menurut gua kelebihannya performanya itu berasa lebih stabil dan juga frame rate-nya lebih tinggi. Tapi kalau seandainya kalian tuh pengen dapetin 60 fps dengan durasi yang lebih lama, mungkin kalian bisa consider nih buat pakai fan cooler supaya HP ini tuh bisa tetap stabil untuk performanya. Nah, lalu kan barusan kita udah ngebahas ya mengenai sektor performa dari HP ini yang jujur memuaskan banget. Nah, sekarang ini gue bakal bahas satu hal lagi nih yang mungkin jadi banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang pengen beli Samsung Galaxy S22 ini. Yes, baterai. Dengan desain yang mungil, HP ini tuh cuma punya baterai 3700 mAh, yang dimana ini tuh secara ukuran mungkin udah banyak banget nih yang skeptis sama performa baterainya Samsung Galaxy S22 ini. HP ini tuh kebetulan udah gue pakai hampir 1 bulanan, dan selama 1 bulan ini menurut gue untuk sektor baterainya HP ini tuh nggak gitu-gitu parah amat ya, karena untuk SOT-nya pun HP ini bisa dapetin di angka 4-5 jam.
Meskipun ini tuh kalau seandainya dibandingin sama HP-HP zaman sekarang, ukuran baterai dari HP ini tuh menurut gua tentu aja masih agak kurang. Kalau seandainya teman-teman pengen pakai HP ini sebagai daily driver yang dipakai dengan cukup intens. Tapi kalau seandainya teman-teman adalah orang yang pakai HP untuk pemakaian casual aja, maka HP ini tuh punya baterai yang cukup banget. Cuman palingan untuk ngecas HP ini kalian perlu catat nih, HP ini tuh nggak dibekalin charger dari dalam paket pembeliannya. Di dalam kotak boxnya kalian tuh cuma dapetin HP sama kabel doang. Dan untuk casnya sendiri mungkin gue bisa rekomendasiin nih, kalian buat pakai charger dari Ugreen yang dukung sampai 100 watt. Meskipun dayanya ini tuh bisa sampai 100 watt, tapi kalau seandainya teman-teman pakai di Samsung Galaxy S22 ini, HP ini tuh bakal nyesuaiin ke 25 watt. Dan itu untuk ngecas HP ini udah support banget nih, karena HP ini dicas dari 0 sampai 100. Gue itu cuma perlu waktu di bawah 1,5 jam aja untuk ngecas HP ini dari 0 sampai 100%. Nah, lanjut ke bahas mengenai experience multimedia dan juga desainnya. Menurut gua kalau seandainya teman-teman ngelihat sektor desain dari HP ini, mungkin teman-teman pasti bakal langsung nostalgia nih sama Samsung Galaxy S21 yang udah dirilis tahun lalu. Yes, gue setuju banget secara desain HP ini tuh mirip banget sama Samsung Galaxy S21. Cuman mungkin di Samsung Galaxy S22 ini tuh udah hadir dengan form factor yang sedikit beda nih. Karena HP ini kalau dipegang punya feel yang cenderung mengotak. Sama material yang dipakai oleh HP ini menurut gua udah premium banget. HP ini pakai Gorilla Glass Victus Plus di bagian depan sama bagian belakangnya. Serta untuk frame-nya sendiri, HP ini tuh udah pakai armor aluminium yang diklaim oleh Samsung punya ketahanan yang jauh lebih kuat ketimbang aluminium pada umumnya. Dengan kombinasi tersebut, HP ini tuh tentu aja punya feel yang berasa solid banget. Dan jujur kalau seandainya kita tarik benang merah dari desainnya Samsung Galaxy S22, sebenarnya satu hal yang bikin gue paling impress sama HP ini tuh adalah desain layarnya nih, yang kelihatan flat dan juga simetris di semua bezelnya. HP ini tuh kalau seandainya teman-teman lihat punya bezel yang simetris banget dari sisi kiri, kanan, atas, dan juga bawahnya. Dan yang gue suka dari HP ini pun juga karena ukuran HP ini compact, jadinya menurut gue layar dari HP ini tuh nyaman banget. Kalau seandainya teman-teman adalah tipikal orang yang suka pakai HP dengan satu tangan aja. Lalu kalau kita ngomongin soal spek layarnya sendiri, menurut gua spek yang dibawa oleh layar HP ini pun juga nggak nanggung-nanggung nih. Karena HP ini tuh pakai layar flagship 6,1 inch Dynamic AMOLED 2X yang untuk resolusinya sendiri udah Full HD Plus dan juga udah mendukung refresh rate 120 Hz. Speakernya pun juga ada stereo dan juga ada support fitur Dolby Atmos. Sehingga menurut gua experience yang dihasilin sama layar dan juga speakernya, menurut gua HP ini tuh udah top grade banget nih. Karena layarnya ini tuh kelihatan jernih dan juga punya warna yang vivid. Serta untuk speakernya pun menurut gue punya kualitas suara yang cukup balance nih antara speaker atas dan juga speaker bawahnya. Nah, lanjut ke salah satu sektor yang bikin gue jadiin HP ini sebagai daily driver, yaitu adalah sektor kameranya. HP ini kalau kita lihat dari spek kameranya bisa dibilang adalah HP yang all-rounder banget nih. HP ini tuh dibekali dengan 3 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya HP ini tuh memiliki kamera utama sebesar 50 megapiksel. Selain itu ada juga kamera lainnya seperti telefoto 10 megapiksel, 3 kali optical zoom dan juga ultrawide 12 megapiksel. Dan untuk kamera depannya sendiri, HP ini tuh memiliki kamera depan sebesar 10 megapiksel. So far sih menurut gua untuk hasil fotonya, gue itu puas banget sama hasil foto dari Samsung Galaxy S22 ini. Karena selain HP ini punya hasil foto dengan detail yang tajam banget, menurut gua HP ini juga punya warna dan juga HDR yang eye pleasing banget nih. Sehingga bikin gua bisa jadiin HP ini sebagai HP utama gua untuk foto-foto point and shoot. Di sini gue juga suka sama natural bokeh dari hasil kameranya kalau seandainya dipakai untuk foto objek. Dan menurut gua HP ini juga bisa kalian andelin nih kalau seandainya teman-teman itu pengen foto pakai HP ini di kondisi yang kurang cahaya. Di sini untuk night mode sendiri udah hadir di ketiga lensa dari Samsung Galaxy S22 ini. Dan dari segi detail maupun exposure pun juga nggak berlebihan. Sehingga teman-teman kalau seandainya suka sama karakter foto night mode yang natural, maka aku bisa rekomendasiin banget nih si Samsung Galaxy S22 ini buat teman-teman yang hobi sama mobile fotografi. Lalu berlanjut ke hasil foto selfie-nya, menurut gua untuk foto selfie HP ini juga udah oke banget. Dimana yang gue suka untuk foto selfie, HP ini tuh punya hasil yang angle-nya cukup lebar. Untuk hasil fotonya pun menurut gue juga detail dan juga punya HDR yang udah oke banget.
Dan untuk skin tone-nya pun menurut gue juga masih natural nih, sehingga ini tuh cocok banget kalau seandainya teman-teman adalah tipikal orang yang suka selfie dengan karakter gambar yang natural. Nah, lanjut ke sektor videografinya yang nggak kalah keren sama hasil fotonya. Jujur gue juga suka nih sama hasil videonya dari Samsung Galaxy S22 ini. HP ini tuh bisa ngerekam sampai 4K 60fps di semua lensanya. Dan untuk hasilnya pun menurut gue 4K 60fps di HP ini pun juga oke banget nih. Baik di kamera utama, ultrawide maupun telefotonya. Hasilnya ini tuh menurut gue kelihatan stabil dan juga tajam banget. Cuman kalau seandainya di sini teman-teman butuh resolusi yang lebih tinggi, HP ini tuh juga dilengkapi dengan fitur 8K 24fps nih, yang hasilnya menurut gue udah cukup oke, tapi sayangnya frame rate-nya ini tuh agak berasa patah-patah. Tapi secara overallnya gue bisa akuin kalau HP ini adalah salah satu HP dengan kemampuan video terbaik, karena selain HP ini tuh bagus untuk video di kondisi daylight, HP ini untuk video low light juga oke banget nih, karena HP ini tuh memiliki fitur nightography yang bikin hasil videonya tuh kelihatan lebih jernih dan juga lebih terang di kondisi low light. Selain itu nggak cuma kamera belakangnya, tapi kamera depan dari HP ini juga bisa ngerekam hingga 4K 60fps. Yang untuk hasil videonya di sini tuh udah gua tes dan teman-teman langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Samsung Galaxy S22. Dan ini gue pakai resolusi tertingginya ya, yaitu udah bisa sampai 4K 60fps. Kira-kira kayak gini hasilnya. Kalau penglihatan gue sih kelihatan stabil, dan kira-kira menurut kalian gimana nih hasilnya? Stabil apa enggak, dan gimana untuk audionya? Oke, jadi gitu aja. Thank you. Nah, berlanjut ke sektor terakhir yaitu ngebahas mengenai harga dan juga kesimpulannya. Untuk Samsung Galaxy S22 yang gue beli kali ini adalah yang varian RAM 8/256GB. Dan untuk yang varian ini, HP ini tuh dibanderol dengan harga 13 juta kembali 1000 waktu HP ini awal-awal launching. Tapi kalau saya teman-teman cek sekarang ini di marketplace online, HP ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 11 jutaan aja. Which is kalau saya teman-teman lihat HP ini tuh berarti harganya udah turun sekitar 1-2 jutaan. Tentu aja dengan harga tersebut, HP ini tuh worth it banget buat kalian pertimbangin sebagai HP flagship kalian di tahun 2022. Karena selain HP ini tuh bagus di semua sektor, HP ini juga udah memenuhi standar flagship lainnya nih, seperti wireless charging, NFC, dan juga IP68. Lalu nggak cuma itu aja, kalian juga bakal nikmatin software dan UI interface terbaik dari sebuah HP Android. Dimana kalau seandainya teman-teman itu lagi nyari experience Android terbaik, maka Samsung Galaxy S22 ini tuh bisa jadi jawaban yang tepat nih, kalau seandainya teman-teman itu pengen nyobain HP flagship Android. So, palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Samsung Galaxy S22 di paruh kedua tahun ini. Like kalau seandainya teman-teman suka dengan video ini, dan jangan lupa juga buat subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.